Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Genis Novianti Ratnasari. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan di LPTK Universitas Bengkulu. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMK Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan TM1 ya. Oke, hari ini pembelajaran dengan Ibu ya. Pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik ya. Nggak ada yang sakit? Nggak ada. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan keberkahan dan kelancaran. Berdoa mungkin dipimpin oleh siapa ketua kelasnya? Indra ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Indra sudah memimpin doa ya. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Barangkali ada yang tidak hadir hari ini ya. Ketika dipanggil namanya, acungkan tangannya lalu bilang hadir. Seperti itu ya. Alkais, Aristi, Aroyan, Zain. Oke, sudah di absen semua ya, hadir semua. Selanjutnya, coba cek dulu kerapihan dan kebersihannya, dicek di bawah, di lantai, di kolong, barangkali ada sampah, silahkan dibuang dulu keluar. Ya, dibuang dulu aja, silahkan. Oke, berarti ya sudah bersih ya, sudah nyaman. Sekarang semuanya boleh berdiri. Dicek kerapihannya, bajunya dimasukkan ke dalam. Nah, dimasukkan. Yang rapih ya. Oke, sudah. Memotivasi dan semakin semangat lagi, Ibu pengen dengar lagi suaranya. Kalau misalkan Ibu bilang salam olahraga, jawabnya? Jaya. Sekali lagi ya, salam olahraga? Jaya. Oke, kita punya moto ya. Kalau misalkan bilang selamat pagi, jawabnya udah tahu ya semua ya? Oke, kita coba cek sound dulu, biar semangat. Selamat pagi. Pagi. Semangat luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa. Anda luar biasa. Kita semua luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu, semoga TM1. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita ya, untuk hari ini, sebelum mulai ke materi, kita nyanyi dulu lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Dipimpin boleh Wuki ke depan? Yang lainnya boleh berdiri ya. Berdiri. Oke Wuki ya, siap jadi pemimpin ya. Memandu teman-temannya. Teman-temannya sudah siap? Sudah. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi.
Oke, terima kasih Bukit. Oke, masih ada yang ingat materi minggu lalu? Kita apa materinya? Lari jarak pendek. Kira-kira apa nih kaitannya dengan materi selanjutnya yaitu belum kelihatan ya. Kita cek dulu. Nah. Sudah terlihat di belakang? Jelas? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, apa kaitannya materi lari jarak pendek dan juga materi senam lantai? Ayo, acungkan tangannya. Oke, Alkais. Kaitannya adalah ada unsur keseimbangan. Tepuk tangan dulu buat Alkais. Jadi betul ya, setiap komponen olahraga itu pasti saling menyambung. Entah itu materi sepak bola dengan lari jarak pendek, entah itu materi basket dengan lari jarak pendek, begitupun lari jarak pendek berkaitan juga dengan materi senam lantai. Jadi banyak unsur-unsur yang akan saling berkaitan. Tadi kaitannya sudah dibahas ya antara materi lari jarak pendek dan juga materi senam lantai. Nah, sebagai pengetahuan awal nih Ibu pengen tahu apa yang kalian ketahui tentang senam lantai? Ya, Ibnu. Oke, tepuk tangan dulu buat Ibnu. Sip. Ya. Jadi, senam lantai adalah senam yang dilakukan di atas lantai atau di atas matras. Nah, senam lantai itu di SMP pernah dilakuin? Pernah ya, pernah dilakukan ya. Masih ingat gerakannya ada apa aja? Indra, ada apa tuh? Ada guling apa? guling depan, Guling depan, guling belakang. guling belakang. Udah, Udah, Bu. itu aja ya. Nah, ada satu materi yang akan kita bahas hari ini dan kalian harus cari tahu permasalahannya ada apa aja dan juga penyelesaian masalahnya seperti apa. Sebelum masuk ke hal yang lebih khusus lagi, jadi nanti kita bahas tentang tujuan kalian ada di sini, materinya apa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama di sini peserta didik. Peserta didik itu berarti diri kalian masing-masing dapat menguraikan gerakan pada pembelajaran senam lantai, khususnya guling belakang dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menganalisis gerakan pada pembelajaran senam lantai, guling belakang dengan benar. Berarti ini dua materi di atas adalah tentang teori ya. Lalu yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mempraktikkan hasil analisis gerakan pada senam lantai guling belakang dengan benar. Dan yang keempatnya, peserta didik dapat mendemonstrasikan koordinasi gerak senam lantai guling belakang dengan benar. Jadi nanti ada teori dan juga ada praktik yang bakalan kalian lakukan hari ini. Jadi kita sekarang masuk ke analisis video ya. Sebelum masuk ke analisis video, Ibu ingin mengingatkan lagi, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya, akan menjadi dibagi 3 kelompok. Nah, nanti tugas kelompok itu ngapain? Yang pertama, tentang guling belakang. Semuanya ada yang bisa atau ada yang nggak bisa juga kan? Ada yang bisa? Coba acung tangan, guling belakang. Satu orang. Berapa? Dua orang aja. Coba atuh, yang bisa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, tepuk tangan dulu buat 8 orang. Berarti sisanya masih ada yang belum bisa kan? Nah, hari ini tugas kita adalah mencari permasalahannya apa sih? Kenapa sih sampai nggak bisa? Lalu yang kedua, mencari solusinya biar bisa. Kayak gitu, makanya nanti dibuat kelompok dan nanti ada diskusi gitu ya. Dan juga nanti juga ada praktek. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan membagikan dulu kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1 adalah Wukirasi, Alkais, Indra Rey, Rifki, Beni, Raska. Kelompok 2, Evi, Michael, Randa, Rizky Setiawan, Zain, Riki. Kelompok 3, Aristi, Rama, Aroyan, Ibnu Fadila, Ibnu Aliansa, dan Rizky Dwi. Jadi sekarang duduk dulu per kelompoknya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kayak gitu ya. Duduknya per kelompok. Oke,
sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yaitu menganalisis video, ya, Ibu pengen tahu atau ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Nah, Ibu akan memberikan pretest. Ibu sudah kirim di Microsoft Teams, boleh dicek di handphonenya agar dikerjakan pretestnya. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya, pretestnya sudah Ibu cek, sudah ada yang mengumpulkan ya. Selanjutnya kita masuk ke analisis video. Nah, di sini ya ada beberapa kata. Jadi roll belakang adalah salah satu jenis gerakan dasar untuk senam lantai di mana atlet, kalau atlet kan berarti udah profesional, di sini berarti peserta didik, akan menggulingkan tubuhnya ke arah belakang dalam posisi yang sama dengan gerakan roll depan. yakni seperti jungkir balik. Nah, di sini ada video. Silahkan dianalisis. Roll belakang dengan arah jongkok. Cara pelaksanaannya yang pertama, posisikan tubuh dengan posisi Yang di belakang terlihat atas dengan kedua kaki sedikit. Nah, ini gerakan awalnya ya. Selanjutnya, kedua telapak tangan berada di atas bahu dengan posisi menghadap. Adalah contoh gerakan orang yang sudah profesional. Nah, tadi kan di kelas ini hanya 8 orang saja yang bisa ya. Sisanya masih ada yang belum bisa. Nah, itu dianalisis. Apakah sudah benar gerakannya seperti contoh atau enggak. Nah, nanti dituangkan ke dalam LKPD. Nah, yang akan Ibu bagikan adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, sebelumnya Ibu akan memberi info, memberitahukan terkait penilaian. Ibu akan menilai dari 3 aspek. Pertama, sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, untuk sikap adalah bagaimana cara kalian dalam bekerja sama, bagaimana cara memimpin kelompok, dan juga berdiskusi, gitu ya. Lalu untuk keterampilannya, tentu yang dinilai adalah gerakan guling belakang. Untuk pengetahuannya adalah pemecahan masalah. Masalahnya apa? Yaitu berarti kalau misalkan ada yang nggak bisa melakukan gerakan, solusinya seperti apa? Nah, itu akan dicek di penilaian pengetahuan. Nah, selanjutnya untuk penugasannya, di sini Ibu akan memberikan LKPD. Boleh kelompok 1 mana? Perwakilannya? Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, sudah pegang semua ya kelompoknya ya. Di sini kelompoknya taruh paling atas nama kelompoknya. Yang kedua, ketuanya mau siapa? Terus nama kelompoknya, anggotanya siapa aja, ditulis ya. Lalu mohon perhatiannya dulu ya. Lalu di sini ada gambar, ada ya di situ ya gambar. Nah, di situ nanti kalian cantumkan langkah-langkah pelaksanaan yang kalian ketahui itu seperti apa guling belakang. Ya. Lalu permasalahan apa aja yang terjadi di guling belakang. Lalu yang ketiganya adalah pemecahannya apa yang kalian ketahui. Silahkan diskusikan dan dikerjakan LKPD-nya. Seperti itu ya, paham terkait LKPD? Paham ya? Kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, lalu LKPD ini nanti difotokan dan diupload di Microsoft Teams. Seperti itu ya. Oke, boleh didiskusikan sekarang sesuai dengan kelompoknya. Ada kendala apa enggaknya? Ya. Ditanyakan aja.
apa sih permasalahannya dan juga bagaimana solusinya. Nah, sekarang lebih real lagi karena akan praktek, maka dari itu untuk kelompok berapa ini? 1 dan juga untuk kelompok 2 mungkin mejanya dipindahkan ke sebelah kanan dan untuk kelompok 3 di ke sebelah kiri Ibu. Ya, boleh dikepinggirkan dulu untuk situasinya. Oke, bangkunya sudah dirapihkan. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke praktek, kita pemanasan dulu ya. Tetap di ruangan, jogging dulu 3 keliling. Ya, dimulai dulu dari kelompok 3. Lanjut di kelompok 2. Oke, hati-hati kabel ya. Oke, untuk pertama ada games ya dari Ibu. Ini namanya aksi reaksi. Jadi nanti kalian jalan aja pelan. Sambil nyanyi mungkin potong bebek angsa ya. Pada tahu ya lagunya. Terus kalau misalkan nanti Ibu bunyi, perhatikan lengan Ibu. Kalau misalkan gini berarti harus kumpulnya berapa orang? 2 ya. Kalau misalkan Ibu bunyi lagi, kayak gitu ya. Paham? Oke, kita mulai dulu untuk jalan pelan-pelan. 1, 2, 3. Potong bebek. Nona minta dansa. Dua semua? 2 semua? Oke, lagi. Potong bebek. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendekatan pakai matras ya. Jadi nanti matrasnya disusun ya. Nanti akan berguling bergantian seperti itu ya. Boleh minta tolong Rama sama Ibnu digeser matrasnya ada 2, 3. Nah, ditaruh di tengah. Sisanya yang lain boleh duduk dulu. Oke, sudah ya. Tadi udah pendekatan permainan, aksi reaksi. Sekarang masuk ke selanjutnya pendekatan. Pendekatannya sudah melakukan guling, tapi nggak langsung guling belakang, yaitu gulingnya ke samping. Ini sudah duduk per kelompok ya? Sudah? Sudah ya. Jadi ini kelompok 1, di sini untuk kelompok 3, dan di sana untuk kelompok 2. Silahkan ditentukan untuk kelompok 1 ketua apa? Beni ya, Beni. Kelompok 2? Randa. Kelompok 3? Ibnu. Yo, gantian nah. Ketua kelompok ngatur. Oke. Pendekatan kedua yaitu pertama rebahkan badannya, lalu tangannya di samping seperti menekan badan kalian, lalu dorongkan kaki kalian ke belakang. Maksimalnya semana? Nah, maksimalnya segitu, tahan tuh 2, 3, 4, 5. Udah kayak gitu udah beres. Seperti itu ya. Agar terbiasa perutnya biar nggak kaget. Seperti itu. Ketua kelompoknya mangga dibimbing untuk teman-temannya. Melakukan lagi. Yuk, dicobain lagi. Cobain lagi. Pendekatan kedua, nah sekarang kita masuk ke gerakan roll belakangnya. Nah, mungkin tadi kan udah di video, barangkali lupa, kita ada contoh. Siapa yang mau menyontohkan dari kelompok 1? Rifki ya, tepuk tangan dulu untuk Rifki. Boleh?
Boleh ya. Nah, berarti dari awalan jongkok, lalu tangannya seperti apa? Sip, dagunya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu buat Rifki. Sip. Nah, Rifki ini bisa jadi mentor ya. Rifki bisa jadi mentor teman-temannya dan juga mengkoreksi permasalahannya apa aja. Dan berarti kamu juga udah tahu solusinya harus seperti apa untuk menyarankan ke temannya. Begitupun teman-teman yang lain, ya. Yang dari kelompok 3 mungkin siapa yang bisa mencontohkan dulu, kelompok 2 pun siapa yang bisa mencontohkan dulu. Siap? Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Notulennya silakan dikerjakan ya, diisi apa aja yang menjadi kendala teman-temannya, dicantumin permasalahannya apa dan pemecahan solusinya seperti apa. Ya, jadi pelan-pelan jangan ketawa-ketawa nih ya, kalau misalnya gerakan sedikit kan leher, badan, perut sakit gitu ya. Ya, yang bisanya membimbing temannya seperti itu. Mangga dilakukan lagi. Silakan diatur ketuanya. Notulen sudah mencatat semua kegiatan? Sudah, oke berarti sudah ya. Jadi sekarang kita masuk ke tahap presentasi, mempresentasikan hasil analisis kalian, hasil analisis gerak gitu ya, dan juga diskusi. Sekarang matrasnya ditumpuk di belakang, lalu nanti duduk per kelompoknya, membuat saf. Silakan, kelompok 1, 2, 3, ditumpuk saja ya, rapi. Oke, kelompok 1 duduk, rapi. Nah, kelompok 1. Sip. Agak munduran lagi. Bikin satu saf aja. Selanjutnya kita presentasi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kira-kira yang sudah siap mungkin kelompok 3 ya, bisa presentasi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Boleh maju. Maju dulu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arroyan Alfawas. Kenalkan, nama saya Ibnu Fadilah. Maka nama saya Aristi Warda Maria. Nama saya Rama Saputra Setiawan. Nama saya Rizky Dwi Septian. Nama saya Ibnu Aliansah. Kami akan menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, tubuh dalam posisi jongkok, kedua kaki rapat. Lalu yang kedua, dagu menempel pada dada, tangan di samping telinga. Ketiga, tubuh diayunkan ke belakang. Keempat, gunakan kaki untuk mendorong badan ke belakang. Kaki menapak pada matras untuk menahan badan.
Keenam, tangan digunakan untuk mengangkat tubuh. Ketujuh, berdiri tegak. Ini pakai nama gue sih. 3. Gerakan sudah bagus. Ini kan? 3. Gerakan sudah bagus. 1 kali percobaan. Nah, dijelaskan namanya siapa? Ibnu ya tadi ya. Ibnu. Oke, selanjutnya. 4. Royan. Dagu tidak menempel. 2 kali percobaan. 5. Rama. Dagu tidak menempel pada dada. Tumpuan tangan 3 kali percobaan. Pemecahan masalah. Dagu tidak menempel pada dada. Satu tangan tidak menumpu dengan kuat. Dagu menempel. Pemecahan masalahnya. Dagu menempel pada dada. Kedua tangan mendorong dengan kuat. 3. Menjaga keseimbangan tubuh. Oke, tepuk tangan dulu semua. Ya, dari tadi udah mempresentasikan, selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Saya Muhammad Diki Pratama, saya ingin menanyakan kira-kira apa saja kendala pada saat analisis. Oke, terima kasih Rifki ya sudah bertanya. Tepuk tangan dulu untuk Rifki. Selanjutnya dari kelompok 3, siapa yang menjawab? Oke, Aristi. Jadi kendalanya sulit untuk merangkai kesalahan dalam kalimat dan juga ada pengulangan rel belakang beberapa kali. Ya, kendalanya. Oke, tepuk tangan dulu. Sip, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3, silahkan duduk lagi ke tempatnya. Tadi sudah ya presentasinya dari kelompok 3 dan juga tadi bagus pertanyaannya kendala apa yang dirasakan gitu ya, yang dialami selama analisis. Dan itu pasti akan dirasakan di setiap kelompoknya. Nah, sekarang kita lanjut untuk menyimpulkan nih, kegiatan kita hari ini apa aja, seperti itu ya. Siapa yang mau menjawab? Oke, Al-Khais, boleh? Jadi kesimpulannya hari ini mencari pemecahan masalah dari gerakan senam lantai, terutama guling belakang. Lalu menganalisis gerakan senam lantai, terutama guling belakang. Ya. Udah ya, dan juga mencarikan solusinya seperti apa ya. Iya, oke, tepuk tangan dulu untuk Al-Khais. Kesimpulannya tadi sudah betul ya. Jadi hari ini kita melakukan analisis gerakan. Nah, gerakan guling belakang ini sangat amat dibilang sulit tidak, dibuat mudah juga tidak. Ya, banyak komponen-komponen yang harus kalian lakukan gitu. Dari kelentukannya, keseimbangannya, dan juga kekuatan tangan ketika mendorong seperti itu. Dan ini juga bisa kalian terapkan kalau misalkan tiba-tiba nazubillahi min dzalik terjatuh apa segala macam, badan kalian usahakan untuk merol atau seperti membuat bulat gitu badannya ya. Jadi biar bisa roll belakang. Barangkali jatuh dari motor langsung roll depan. Barangkali didorong dari sama temennya langsung roll belakang. Jadi jangan langsung menghentakkan badan, apalagi jatuh duluan itu pantat atau ujung dari tulang ekor karena akan berbahaya. Seperti itu ya, itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian perlu mengetahui bagaimana sih gerakan guling belakang yang benar, ya. Terus selama pembelajaran apa nih yang dirasakan? Ada yang pusing, ada yang merasa lebih mengerti lagi materi senam lantai? Ada yang lebih memahami lagi? Ada yang pusing? Senang nggak pelajarannya? Senang ya tadi ya. Oke. Masih ada yang belum dipahami? Udah paham semua ya. Oke. Terakhir mungkin dari Ibu akan ada post test karena tadi kan udah pre-test ya. Jadi kemampuan awal. Nah, sekarang setelah mempelajari materi, Ibu juga pengen tahu nih, kalian itu setelah mengalami pembelajaran, proses literasi, kira-kira hasil prosesnya signifikan atau tidak? Nah, handphonenya dipegang semua? Udah? Sudah? Nah, dikerjakan prosesnya, Ibu juga sama sudah mengirimkan di Microsoft Teams.
5 menit aja dikerjakan, silakan. Oke, sudah dikerjakan post testnya? Sudah ya. Oke, nanti Ibu cek untuk hasil post testnya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu harap yang masih belum bisa, harap lakukan latihan terus-menerus di kasur di rumahnya gitu ya, atau mau di lantai langsung juga boleh. Tapi harus lewat pengawasan, seperti itu. Dan untuk materi selanjutnya, kita masuk ke materi kebugaran jasmani ya, untuk pekan depan. Jadi semoga untuk materi senam lantai tidak ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan masih ada yang belum paham, silahkan langsung tanyakan ke Ibu. Oke, mungkin cukup sekian. Sebelum kita tutup, kita pendinginan dulu karena tadi udah pemanasan. Kakinya diluruskan. Kakinya diluruskan. Seperti biasa, sentuh ujung kaki. Nah, seperti biasa, sentuh ujung kakinya. Sama-sama. Kayak disentuh, hitung 1 sampai 8 gerakan mulai. 1, 2, sentuh lagi ke depan, dorong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang badannya naik sekaligus teriak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah ya tadi pendinginannya. Sekarang kita tutup pembelajaran agar diberikan juga keberkahan. Ya, silakan yang menutup Indra sebagai ketua kelas. Sebelum mengakhiri ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.